sekali keutamaan. Di antaranya akan kita sebutkan insya Allah dalam bahasan kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu fahami dulu ini supaya mudah diajarkan kepada anak-anak. Dan saya sudah bilang ya, usahakan ajar anak-anak puasa penuh, bukan puasa setengah hari. Karena nggak ada dalam Islam puasa setengah hari itu nggak ada. Kalau dia nggak kuat Ustaz, ya biarin dia buka puasa dan sampaikan hukum syar'inya. Berarti puasamu batal ya nak, nggak apa-apa. Jadi dia faham hukum. Ini turun temurun, nggak apa-apa nak puasa setengah hari. Semua anak-anak Indonesia puasa setengah hari. Dari mana hukum syar'inya? Kan gitu. Ajarin puasa sehari, berikan motivasi, gitu kan? Kasih sahur yang cukup, buka puasa yang cukup. Banyak anak-anak SD TK puasa sehari full bisa, gitu kan? Anak saya praktikin, masya Allah nggak ada yang bolong gitu dalam sebulan, malah dia gembira. Kadang-kadang orang tuanya ini tanda kutip menjadi setan manusia. Jangan nak, kamu nanti tidak bisa, tidak usah. Aneh betul. Ada di antara kerabat kami begitu, anaknya masya Allah puasa terus Senin Kamis. Ibunya yang datang, nak kau nggak lapar? Nak nanti nggak apa-apa. Jadi dia yang goda. Saya sampai bilang ini kenapa ibunya yang jadi setannya nih. Mestinya ibunya yang nasihati gitu kan. Walaupun kami sambil bercanda di lingkungan keluarga gitu, tapi saya bilang seperti itu. Ya, anak ini masya Allah biarin support dia untuk ibadah gitu. Ini malah tidak digodain. Jadi berikan. Tapi kalau dia tidak tahan, ibu, ayah saya sudah nggak tahan, makan nak nggak apa-apa. Tapi ingat ya, puasamu batal loh hari ini. Gitu. Itu kan penjelasan hukum syariah yang benar. Jadi dia tahu orang kalau makan minum batal. Jangan dia tumbuh besar faham, oh kalau sampai jam 12 siang udah boleh makan. Jadi itu terekam di bawah alam sadarnya gitu. Dari mana kita tahu sampai besar dia tidak faham seperti itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah puasa ini dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala syafarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Artinya berpuasalah supaya kalian capai tingkat ketakwaan itu sendiri. Yaitu beberapa hari tertentu saja. Selama 12 bulan, 1 bulan saja. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, ini keringanan atau dalam perjalanan, lalu dia tidak berpuasa karena musafir atau sakit, maka wajib mengganti sebanyak hari-hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain, maksudnya selain Ramadan. Dan bagi mereka yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah. Orang sudah tua sekali, udah nggak bisa lagi puasa, atau orang kena penyakit kronis yang tidak diharapkan kesembuhannya, udah susah sekali gitu. Maka di situ dia boleh bayar dengan fidyah. Yaitu fidyah itu, maknanya fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Di samping melatih keinginan seorang anak untuk menjauhi makan meskipun lapar, menjauhi minum meskipun haus, juga memperkuat kemampuan seorang anak untuk mengekang dorongan hawa nafsu dan keinginannya, serta membuat seorang anak terlatih untuk bersikap sabar dan kuat. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil secara ilmu dan kehidupan sosial dari puasa itu sendiri. Para sahabat ridwanullahi alaihim, sahabat Nabi SAW, mereka pun ya, telah mendidik anak-anaknya untuk melakukan ibadah puasa.
Segolongan kaum salaf seperti Ibnu Sirin, ini namanya Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, Az-Zuhri, juga nama orang, serta Imam Asy-Syafi'i suka, ini sebenarnya julukan-julukan Az-Zuhri, Syafi'i ini julukan ya, nama-nama mereka tentunya ada. Kalau tidak salah Zuhri namanya Syihab ya. Kemudian Imam Syafi'i Muhammad bin Idris dan nama. Suka menyuruh anak-anak berpuasa untuk melatih mereka bila mereka telah mampu melaksanakannya. Batasnya dari umur 7 tahun dan 10 tahun sebagaimana sholat. Sedangkan Ishaq membuat batasan bahwa batasnya dimulai ketika telah berumur 12 tahun. Namun Ahmad, maksudnya Imam Ahmad rahimahullah, dalam satu riwayat membuat batasan yaitu bila telah berumur 10 tahun. Artinya khilaf di antara ulama kapan kita mulai suruh puasa. Tapi kalau anak sudah mulai mau ikut 5 tahun, 6 tahun pun silahkan. Jadi kan, lakukan itu. Apalagi dia sendiri yang minta ya. Al-Auza'i berkata, bila seorang anak telah mampu berpuasa 3 hari berturut-turut dengan tanpa terasa lemah, maka dia sudah mulai disuruh puasa. Tentu teman-teman kita kasih nutrisi yang cukup ya. Nah, anak-anak memang jiwa konsumsi nutrisinya besar karena mereka sangat aktif, bergerak, loncat, main gitu kan. Dan mereka tidak ada beban pikiran, oh nanti kalau saya main nih haus gitu, lapar, dia nggak ada beban itu. Maka kita cukupkan insya Allah dengan makan sahur yang cukup, buka puasa yang cukup, insya Allah bisa membantu mereka. Dan motivasi, anak-anak itu lebih suka dimotivasi. Ya, tidak masalah kita untuk sementara karena mereka belum balik. Kalau nanti puasa sehari penuh ibu atau ayah kasih ini ya, atau nanti akan kalau sebulan penuh akan dapat ini dan itu. Dan termasuk pendidikan anak yang baik teman-teman, selalu hubungkan permintaan mereka dengan prestasi. Kalau dia minta motor, dia minta mobil, dia minta baju, dia minta apa saja dia minta, oke, syaratnya coba store surah ini misalnya. Syaratnya kamu sholat 5 waktu di masjid. Syaratnya kamu puasa Ramadan sebulan penuh. Dan itu fasilitas masih bergantung pada orang tuanya. Kapan dia langgar, maka tidak dikasih, ditahan. Sehingga dia selalu termotivasi untuk mengerjakan itu. Dan dikatakan salah satu ulama, salah seorang ulama yang bermadzhab Maliki berkata, bila anak-anak telah mampu berpuasa, maka mereka harus disuruh puasa. Bila mereka berbuka sebelum waktunya tanpa udzur, maka mereka wajib mengqadha'nya. Ya, ini disebutkan atau dinukil dalam Fathul Al-Bari, syarah Sahih Bukhari. Ya, maksudnya Fathul Bari nama buku yang menjelaskan lebih jauh tentang kitab Sahih Bukhari. Ziva. Dan diantara perhatian, jadi maksudnya dalam mazhab Maliki ya, sebagian ulama yang mengatakan kalau anak itu sudah mulai mampu aku puasa, cuma ngadem doang. 10 tahun misalnya umurnya. Kapan dia batal? Misal dari 1 bulan ini cuma dia ngadem nggak puasa doang. 3 hari. Kan tadi habis main Wajibkan dia bola. untuk membayar di luar Ramadan supaya dia tahu Aku hukum. kan anak kuat seperti Walaupun Rizi. belum ada taklif, belum ada catatan dosa ataupun pahala buat dia. Dan di antara perhatian para sahabat ridwanullah alaihim terhadap pengajaran puasa kepada anak-anak, mereka membuatkan mainan buat mereka saat mereka berpuasa agar mereka terhibur dengannya sehingga tidak merasakan lamanya siang hari. Jadi selama itu perbuatan-perbuatan mubah lakukan, gitu kan, supaya mereka tidak merasakan waktu yang berlalu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ar-Rubayyi' binti Muawwidh radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW mengirim seseorang pada pagi hari Ashura untuk pergi ke kampung-kampung orang Ansar seraya menyerukan, barang siapa pada pagi hari dalam keadaan berpuasa maka sempurnakanlah puasanya. Dan barang siapa pada pagi hari dalam keadaan tidak berpuasa, maka berpuasalah pada sisa harinya itu. Maka setelah itu kami berpuasa dan membuat anak-anak berpuasa. Kami pun pergi ke masjid lalu kami buatkan mainan dari ihil. Yang dimaksud dengan ihin adalah, ada foto nomor 35, bulu. Bulu disatukan, dibuat seperti mainan supaya mereka tersibukkan dengan itu. Bila salah seorang di antara mereka ada yang menangis karena meminta makanan, kami pun memberikan makanan itu kepadanya hingga hari menjelang berbuka. Jadi cara bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Gitu kan. Yang dimaksud dengan potongan hadis pada hari Ashura 10 Muharram ini kan puasa sunnah. Waktu awal diperintahkan umat Islam untuk puasa
Nabi SAW menggunakan sebuah cara atau menyampaikan kepada para sahabat, siapa yang berpuasa, suruh mutar seseorang, siapa yang berpuasa hari ini, pas hari Ashura, dia niatkan puasanya Ashura. Siapa yang sudah terlanjur makan, karena ini awal turun syariat, maka tetap boleh dia niat puasa walaupun bukan di waktu subuh. Khusus di waktu itu saja. Jangan ditarik hukum ini kepada setiap puasa. Gitu kan. Karena kita kan kalau sudah lewat waktu azan subuh, kita kalau makan lagi ya nggak boleh kecuali lupa. Tapi kalau awal disyariatkan ini, yang dimaksud dengan hadis ini kan Rasulullah SAW mengirim seseorang pada pagi hari Ashura, tanggal 10 Muharram, untuk pergi kampung-kampung orang Ansar, seraya menyuruhkan barang siapa yang pagi harinya dalam keadaan berpuasa maka sempurnakan puasanya, dan barang siapa pada pagi hari dalam keadaan tidak berpuasa, sudah sempat sarapan, maka berpuasa pada sisa harinya ini. Kenapa disuruh puasa? Karena itu hari pertama disyariatkan puasa itu. Makanya boleh orang langsung terapkan walaupun dia sudah makan pagi. Tapi ini tidak berlaku di puasa-puasa sekarang. Kayak zaman kita sekarang sudah tidak lagi karena sudah tersyariatkan, gitu kan. Tetap berlaku hukum-hukum yang berlaku dalam hadis-hadis yang sahih. Disuruh kita berhenti oleh Nabi SAW makan pada saat terdengar azan subuh. Dan saksi bahasan kita adalah bagaimana para sahabat mengajak anak-anak mereka untuk berpuasa dan disibukkan dengan permainan-permainan yang mubah. Al-Hafidh Ibnu Hajar memberikan komentar, dalam hadis tersebut terdapat hujjah tentang disyariatkannya melatih anak-anak berpuasa sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Karena anak-anak yang disebutkan dalam hadis ini belum sampai umurnya. Tentunya mereka bukan mukallaf dalam kurung orang yang dikenakan kewajiban. Namun hal itu dilakukan hanya untuk melatih saja. Dan ini disebutkan juga dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari di jilid 5. Halaman 104 dan 105. Para sahabat juga mengumpulkan anak-anaknya sambil berdoa kepada Allah Ta'ala ketika hendak berbuka. Karena mengharap ya, dikabulkan doa di waktu yang berkah lagi mustajab itu. Karena memang pada saat orang mau buka puasa itu, diijabah doa. Maka latih anak-anak sekalian selain mereka puasa, ayo berdoa nak. Sampaikan hajatmu. Atau kita perdengarkan bentuk doa dalam bahasa Indonesia misalnya, ya, karena kita di luar sholat bisa pakai bahasa Indonesia, kita berdoa pada saat menjelang buka puasa, perdengarkan supaya anak tahu, oh ternyata kita harus minta ini dan minta itu. Baik, begitu saja, insya Allah Kamis depan kita lanjutkan lagi dengan materi kita yang lain, dan lanjutannya masalah haji insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.